Ya, seperti topik yang mungkin sudah Ibu Bapak dapatkan dari share yang sudah diterima pada malam hari ini, saya akan menyampaikan topik ya diskusi dhamma terkait dengan Sapurisa Sutta ya, Sapurisa Sutta. Mungkin di antara Ibu Bapak juga sudah pernah membaca ataupun mendengar ya sutta ini. Sutta ini sangat terkenal sekali dan walaupun tidak panjang juga ya, tetapi sangat baik sekali untuk kita bisa memahami isinya. Karena dari sutta ini kita mampu ya memahami apa yang termasuk kualitas orang baik dan kualitas orang jahat. Seperti itu melalui ucapan mereka. Nah, apa isi sutta ini? Nah, saya pengetahuan yang saya baca juga dari saya akan share screen untuk memudahkan kita memahami sutta ini. Ya. Sebenarnya sutta ini ya merupakan sutta yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Ya, Anguttara Nikaya kelompok 4, yaitu sutta ke-73. Ibu Bapak juga bisa cek ya sutta ini langsung dalam bahasa Pali, Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, sutta ini memang memiliki kualitas khusus ya, kualitas khusus ya. Kenapa saya bilang sutta ini mendapatkan kualitas khusus? Karena ya Sang Buddha secara apa ya istilahnya itu sangat-sangat terbuka sekali ya menjelaskan terkait dengan apa yang menunjukkan kualitas orang jahat dan kualitas orang baik. Walaupun memang sebagian besar ya kualitas orang jahat dan kualitas orang baik itu bisa dinilai dari tindakannya. Ya, kalau dari pikirannya mungkin sulit sekali dideteksi apakah orang ini punya kualitas manusia yang tergolong baik atau kualitas manusia yang tergolong jahat. Ya, seperti itu. Nah, tetapi di dalam sutta ini Sang Buddha lebih menekankan ya memahami kualitas manusia ini dikatakan baik ataupun jahat dari ucapannya, ya Sapurisa Sutta. Ya. Nah, apa saja yang terdapat di dalam khotbah ini yang dikatakan sebagai ciri-ciri ya manusia dengan kualitas manusia jahat dan manusia baik? Ya, berikut adalah sutanya. Sang Buddha di dalam sutta ini memang tidak dijelaskan ya latar belakangnya beliau sedang berada di mana dan khotbah sutta ini disampaikan di mana. Saya juga belum membaca kata-katanya ya apakah sutta ini ada terkait dengan urayanya ya ada penjelasan di mana atau latar belakangnya apa Sang Buddha menyampaikan ini. Tetapi yang jelas Sang Buddha menyampaikan kepada para biku bahwa beliau menyatakan seorang yang memiliki 4 kualitas ini dapat dimengerti sebagai seorang yang jahat. Ya, nah biasanya di dalam Anguttara Nikaya itu memang sutanya adalah sutta yang pendek. Nah, Sang Buddha menyatakan ya, apakah yang 4 itu di dalam sutta ini? Di sini para biku, seorang yang jahat yang pertama memiliki ciri-ciri mengungkapkan kesalahan dari orang lain, bahkan ketika tidak ditanya tentang kesalahan-kesalahan itu. Apalagi ketika ditanya. Ya, jadi ciri-ciri orang yang jahat ini adalah ciri-cirinya senang sekali mengungkapkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya, bahkan ketika tidak ditanya tentang kesalahan itu. Nah, apalagi kalau ditanya, ya lebih menjelaskan secara detail ya terkait dengan kesalahan yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi ketika ia ditanya tentang kesalahan-kesalahan itu, maka dengan diarahkan oleh pertanyaan itu, ia akan membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain tanpa sela.
atau pengurangan, melainkan secara lengkap dan terperinci. Maka dapat dimengerti bahwa orang ini adalah orang yang jahat. Ya, jadi ketika mengetahui bahwa orang lain itu memiliki kesalahan, saat tidak ditanya saja, ya dia itu sering mengungkapkan kesalahan pihak lain. Nah, apalagi kalau ditanya, ya lebih rinci lagi, lebih detail lagi orang tersebut mengungkapkan kesalahan orang lain tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri jadi manusia yang jahat. Dikatakan demikian di dalam Sapurisa Sutta itu. Nah, selanjutnya ciri yang kedua, ya melalui ucapan. Kualitas manusia jahat yang kedua ciri-cirinya adalah kemudian seorang yang jahat ya tidak mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang lain, bahkan ketika ditanya tentang kebaikan itu, apalagi ketika tidak ditanya, ya. Tetapi ketika ia ditanya tentang kebaikan-kebaikan itu, maka walaupun diarahkan oleh pertanyaan, ia akan membicarakan kebaikan orang lain dengan sela dan pengurangan, tidak secara lengkap atau secara terperinci. Maka dapat dimengerti orang ini adalah orang yang jahat, seperti itu. Jadi dia gemar sekali mengungkapkan kesalahan orang lain, dan itu ciri yang pertama ya. Nah, ciri yang kedua, dia tidak senang ya mengungkapkan kebaikan-kebaikan dari orang lain ya. Jadi ketika orang lain bertanya tentang kebaikan-kebaikan orang lain ya, dia ya akan mengungkapkan, tapi sedikit sekali yang diungkapkan terkait dengan kebaikan orang lain tersebut. Nah, tetapi kalau ditanya tentang kesalahan, wah, kesalahannya diceritakan secara detail, secara rinci. Ya. Kalau ditanya tentang kebaikan, dikurangi. Ya, kualitas kebaikan orang lain itu dikurangi. Nah, bahkan ketika tidak ditanya, tidak mau mengungkapkannya. Nah, ini adalah sebuah ciri-ciri ya atau pertanda ya kualitas seorang itu dari ucapannya sudah tergolong jenis manusia yang jahat seperti itu atau tidak baik ya. Nah, jadi ketika melihat kualitas kesalahan orang lain, dia gemar sekali mengungkapkannya. Nah, tetapi kalau melihat kebaikan orang lain, dia tidak mau mengungkapkannya. Nah, ini adalah kualitas manusia yang jahat. Nah, kemudian dilanjutkan ada 4 ciri ya di dalam kualitas manusia jahat ini. Yang ketiganya tidak mengungkapkan kesalahan-kesalahannya sendiri, ya, bahkan tidak ditanya, ya. Tetapi ketika ia ditanya tentang kesalahan-kesalahan itu, maka walaupun diarahkan oleh pertanyaan itu, ia akan membicarakan kesalahan-kesalahannya dengan sela dan pengurangan, tidak secara lengkap atau secara terperinci. Maka dapat dimengerti orang ini adalah orang yang jahat juga. Ya, jadi ketika mengetahui bahwa dirinya ini memiliki kesalahan, ya biasanya dia tidak mau mengungkapkan kesalahan itu kepada pihak lain, atau tidak berani mengakui kesalahannya kepada pihak lain. Tapi ketika ditanya, ya dia tidak secara detail mengungkapkan kesalahannya itu. Dia bahkan ya mengurangi ya kesalahan yang dia lakukan supaya tidak begitu disalahkan terkait dengan apa yang dia lakukan seperti itu. Kalau orang lain salah, dia menceritakan secara rinci. Ya, bahkan tanpa sela diceritakan secara detail seperti itu. Tapi kalau dirinya sendiri yang salah, ya, dia akan mencoba menutupi kesalahannya. Bahkan ketika tidak ditanya, ya dia tidak akan mengungkapkan kesalahan itu. Baru kalau ditanya, dia akan mengungkapkan, tetapi tidak secara detail, tidak secara rinci. Nah, orang yang seperti ini, orang yang memiliki kualitas seperti ini, dikatakan dia ya memiliki kualitas manusia yang tidak baik, seperti itu. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah kemudian seorang yang jahat, ya, ia akan berusaha mengungkapkan kebaikan-kebaikannya sendiri. Bahkan ketika tidak ditanya tentang kebaikan-kebaikan itu. Apalagi kalau ditanya. Ya, tetapi ketika ia ditanya tentang kebaikan-kebaikan itu, maka dia akan diarahkan oleh pertanyaan itu, ia akan membicarakan kebaikan-kebaikannya tanpa sela atau pengurangan, melainkan secara lengkap dan terperinci. Maka dapat dimengerti bahwa orang ini adalah memiliki kualitas sebagai orang yang jahat. Ya, dikatakan orang ini adalah orang yang jahat.
Ya, jadi kalau mengetahui kebaikannya orang lain, ya, dia tidak mau menceritakannya. Baru kalau ditanya dia mau cerita, tapi sedikit. Nah, tetapi kalau kebaikannya itu, bahkan tanpa ditanya dia akan cerita tentang kebaikannya itu, ya, secara detail. Ya, nah ini adalah dapat dimengerti bahwa orang ini adalah ciri-cirinya sebagai orang yang jahat juga, ya, seperti itu. Nah, selain kualitas dari orang yang jahat, di dalam Sapurisa Sutta ini, Sang Buddha juga memberikan ya penjelasan terkait dengan ciri-ciri atau kualitas orang yang baik. Ya, nah ciri-ciri atau kualitas orang yang baik ini juga ada 4 macam melalui ucapan. Ya, nah Sang Buddha mengatakan bahwa para biku, seorang yang memiliki 4 kualitas lainnya, ya di sini maksudnya sebagai orang baik. Nah, ini para biku, seorang yang baik ya. Nah, tetapi ketika ia ditanya tentang kesalahan itu, maka walaupun diarahkan oleh pertanyaan dengan sela dan pengurangan perinci, maka dapat dimengerti orang ini adalah orang yang baik ya. Ada orang lain yang melakukan kesalahan atau melakukan tindakan buruk ya. Karena seorang yang baik ini telah mengetahui bahwa tindakan buruk, tindakan baik yang dimiliki oleh seseorang itu ada sebabnya, ya. Dia terkait dengan kesalahan-kesalahan pihak lain tidak senang dalam hal mengungkapkan kesalahan itu, ya. Bahkan ketika tidak ditanya, ya dia tidak akan cerita. Baru kalau ditanya dia akan cerita, tetapi tidak secara detail. Dia menceritakan secara umum, bahkan juga bisa dikurangi dengan tujuan ya tidak memberikan kondisi yang penyesalan terkait dengan orang yang melakukan kesalahan itu. Ya, jadi orang yang seperti ini ya tergolong orang yang memiliki kualitas sebagai orang yang baik. Ya, jadi ketika melihat kesalahan orang lain, ya dia tidak serta-merta ingin membuat ya orang tersebut menjadi lebih buruk, menyesal, dan akhirnya menjadi diri sendiri itu tidak baik seperti itu. Ya, nah jadi orang yang baik ya tidak gemar mengungkapkan kesalahan-kesalahan orang lain dengan tujuan untuk dirinya mendapatkan pujian dan lain sebagainya, tidak gemar seperti itu. Nah, ketika dia ditanya ya dia akan mengungkapkan apa adanya, tetapi tidak dengan secara rinci, biasanya begitu. Ya dengan tujuan bahwa orang yang buruk itu pun juga sebenarnya memiliki kualitas yang baik juga di dalam diri manusia. Ya. Nah, kemudian ciri yang kedua ya kualitas orang yang baik ya. Kemudian seorang yang baik mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang lain, bahkan ketika tidak ditanya tentang kebaikan-kebaikan itu. Ya, apalagi kalau ditanya. Ya, tetapi ketika ia ditanya tentang kebaikan-kebaikan itu, maka dengan diarahkan oleh pertanyaan itu, ia akan membicarakan kebaikan orang lain tanpa sela dan tanpa pengurangan, melainkan secara adalah orang yang baik. Ya, jadi begitu melihat orang lain berbuat baik ya atau telah melakukan sebuah kebaikan ya, orang yang baik ini akan memuji ya kebaikan dari orang yang baik itu. Bahkan tidak segan ya untuk mengungkapkan kebaikan dari orang yang telah melakukan perbuatan baik itu. Ya, ketika tidak ditanya saja dia akan menceritakan kebaikan dari orang ditanya baiknya. Ya, jadi ini merupakan sebuah kualitas, ya kualitas orang yang baik seperti itu. Nah, kemudian selain dua kualitas ini, ciri-ciri dari orang yang baik juga ada 4 macam, ya ada 4, ya, yaitu
maaf. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang baik yang ketiga adalah seorang yang baik mengungkapkan kesalahan-kesalahannya sendiri, bahkan ketika tidak ditanya tentang kesalahan-kesalahan itu. Nah, apalagi ketika ditanya, ya dia akan mengungkapkannya. Ya. Tetapi ketika ia ditanya tentang kesalahan-kesalahan itu, maka dengan diarahkan oleh pertanyaan itu, ia akan membicarakan kesalahan-kesalahannya tanpa sela atau tanpa pengurangan, melainkan secara lengkap dan terperinci. Ya, maka dapat dimengerti bahwa orang ini adalah orang yang baik. Ya, artinya orang ini tidak takut mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Ya, dengan mengakui kesalahan itu akan mengurangi rasa penyesalan sebenarnya pada intinya. Ya, begitu itu sudah diakui, ya, sudah diungkapkan kesalahannya sendiri, ya, terkait dengan kecerobohannya atau kekurangannya. Dengan begitu orang ini akan terhindar dari rasa penyesalan. Ya. Nah, begitu orang ini mampu mengungkapkan kesalahan-kesalahannya, ya, dengan tanpa ditanya, ya, berarti orang ini ciri-ciri orang yang baik. Ya, contohnya misalkan ada seorang yang atau anak lah ya, anak kecil begitu ya. Anak kecil ini tiba-tiba tanpa sengaja memecahkan piring. Ya, tapi kalau dia merupakan anak yang baik ya, anak yang jujur ya, dia akan merasa bersalah. Kemudian langsung minta maaf. Ya, langsung minta maaf. Mungkin ibu atau bapak ya mohon maaf sembarangnya ya atau merusak barang ya dia mengakui kesalahan itu walaupun tanpa begitu anak itu tidak memilikinya ya dia akan menyembunyikan kesalahan itu. Iya. Oke. Sila, Ya, mohon maaf sekarang sudah Sila. bisa didengar? Iya, sinyalnya putus-putus ya dari Sila. Jaringannya agak ini ya, agak buruk Oh, Sila. iya di sini karena sedang iya hujan. Oh, Mungkin itu berpengaruh sekali iya. dari beberapa Dari hari. tadi, uh, dari tadi suara Sila agak Oke, putus-putus gitu. putus-putus. Iya, Iya. Oke, sekarang sudah bisa didengar ya? iya sudah lancar kembali Sila. Oke. Baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Jadi ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan ya, ciri-ciri anak yang baik adalah sebelum ditanya oleh orang yang menderita karena kesalahannya itu ya, dia akan mengungkapkan kesalahan itu. Nah, apalagi kalau ditanya, ya dia akan juga menjelaskan sebabnya apa, kemudian dia juga akan mengakui kesalahannya, ya tanpa menutupi apapun yang telah dilakukan, ya seperti itu. Jadi kualitas orang yang demikian atau anak yang demikian merupakan ciri-ciri seorang yang baik, ya anak-anak yang baik. Tapi kalau ada anak yang menyembunyikan kesalahannya, ya bahkan sebelum ditanya, yaitu dia punya kualitas yang kurang baik. Nah, anak seperti itu perlu dididik, ya. Jadi supaya dia tidak takut mengakui kesalahan, ya. Semakin dia menjadi orang yang tidak takut mengakui kesalahan, ke depannya dia akan bisa berubah menjadi baik, ya seperti itu. Nah, kemudian ciri yang keempat, ya, dari kualitas seorang yang baik, ya. Orang yang baik ya tidak Sila maaf, ya. slide-nya belum di-share. Tadi mungkin karena terputus jadi Oh, nggak sorry. tampil. Ya. Iya, baik. Saya share dulu. Oke. Sekarang bagaimana? Belum keluar share screen-nya? Mungkin sebentar lagi Sila.
Masih belum Oke. muncul. Ya, ini lagi loading sila. Oke. Iya, di sini ini kalau musim hujan di sini memang signal agak lumayan tidak bahagia signalnya ya, kurang bahagia signalnya. Iya. Bukan khusus. Ya, ini sudah tampil sila. Iya. Oke, sudah tampil ya. Baik, Ya. saya ya. Nah, jadi kalau tadi terkait dengan kesalahannya sendiri, dia akan mudah mengungkapkan ya kesalahannya sendiri yang sudah diperbuat ya, ciri-ciri orang yang baik seperti itu. Dan ketika ditanya, dia pun juga bisa mengungkapkan sesuatu terkait dengan kesalahannya itu dengan rinci. Nah, kemudian kalau ciri yang keempat terkait dengan kebaikan yang dia lakukan sendiri. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Seorang yang baik tidak akan mengungkapkan kebaikan-kebaikannya sendiri, bahkan ketika ditanya tentang kebaikan-kebaikan itu, ya. Nah, apalagi ketika tidak ditanya, ya, dia juga tidak akan mengungkapkan kebaikan-kebaikannya itu. Nah, tetapi ketika ia ditanya tentang kebaikan-kebaikan itu, maka diarahkan oleh pertanyaan tersebut, ya, orang yang baik ini akan membicarakan kebaikan-kebaikannya. Ya, dengan tidak terperinci, dengan sela, dengan pengurangan, tidak secara lengkap atau secara terperinci. Ya, tujuannya supaya dirinya sendiri ini ya mengurangi ego terkait dengan kebaikan-kebaikannya. Untuk supaya dapat pujian lah apa. Tapi apa adanya, orang yang mengungkapkan kebaikan dirinya sendiri ini dia mengungkapkan apa adanya tanpa tujuan-tujuan tertentu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan seperti itu. Artinya orang yang baik ini memang kalau memiliki kebaikan, dia jarang sekali mengungkapkan kebaikannya, ya. Tapi kalau ditanya, ya dia akan mengungkapkan dengan tidak terperinci. Nah, berbeda dengan kualitas orang yang jahat. Nah, ketika ditanya, ya, siapa yang melakukan perbuatan baik ini? Oh, dia akan menjelaskan dengan secara rinci seperti itu. Nah, inilah ya 4 kualitas yang dimiliki oleh orang-orang yang baik ya. Jadi ketika Sang Buddha mengungkapkan ini tentang 4 kualitas orang jahat dan orang baik ini, ya, bisa diketahui ciri-cirinya dari ucapannya. Di akhir dari uraian beliau menyatakan seperti ini. Para biku, ketika seorang pengantin pertama kali dibawa pulang ke rumah, apakah pada malam hari atau siang hari, pertama-tama ia akan menegakkan rasa malu dan rasa takut yang mendalam kepada ibu mertuanya, terhadap ibu mertuanya, ayah mertuanya, suaminya, dan bahkan budak-budaknya, para pekerja, dan para pelayannya. Tetapi setelah beberapa lama, sebagai akibat dari hidup bersama dan keakraban dengan mereka, ia berkata kepada ibu mertuanya, ayah mertuanya, dan suaminya, "Pergilah, engkau tahu apa?" Ya. Jadi apa maksudnya ini? Jadi sebenarnya seseorang itu bersikap, ya, kebaikan seperti apa yang harus dilakukan oleh seseorang, ya, walaupun orang tersebut itu sudah akrab, ya, sudah dianggap tiap hari, ya, berkomunikasi dan lain sebagainya, ya, biasanya sudah tidak ada rasa malu, ya, ataupun segan seperti itu, ya, terhadap ucapan, ya, perilaku kepada orang yang sudah akrab tersebut, ya. Nah, sama halnya orang yang menganggap perbuatan jahat itu ya terkait dengan dirinya ataupun orang lain ya, kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa dilakukan ya, ya dia akan melakukan perbuatan jahat itu berulang kali ya. Menganggap perbuatan jahat itu tidak memberikan efek ataupun sebab akibat ya terkait dengan apa yang telah dilakukan itu, sehingga orang-orang seperti ini ya akan gemar melakukan perbuatan jahat itu. Ya, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut terkait dengan perbuatan jahat yang dia lakukan. Walaupun itu dengan ucapan. Ya, dengan ucapan. Nah, kemudian selanjutnya ya,
Sang Buddha juga menegaskan, demikian pula ketika seorang biku di sini telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Apakah pada malam hari atau siang hari, pertama-tama ia akan menegakkan rasa malu dan rasa takut yang mendalam terhadap para biku, para bikuni, umat awam laki-laki, umat awam perempuan, dan bahkan terhadap para pekerja dan para samanera di wihara. Tetapi setelah beberapa lama, sebagai akibat dari hidup bersama dan keakraban dengan mereka, ia pun berkata bahkan kepada gurunya dan penabisnya, pergilah, engkau tahu apa. Nah, seperti ini. Jadi, sifat kurang ajarnya itu nampak seperti itu. Nah, nasihat Sang Buddha bagaimana? Oleh karena itu, para biku, kalian harus berlatih sebagai berikut. Kami akan berdiam dengan pikiran seperti pengantin yang baru datang itu. Dengan cara demikianlah kalian harus berlatih. Artinya apa? Walaupun kita sudah akrab ya dengan seseorang, sudah dekat dengan seseorang, sudah mengetahui istilahnya apa yang dilakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut, orang yang tinggal atau orang yang hidup bersama dengan kita. Entah itu sebagai seorang perumah tangga ataupun orang yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Tapi hendaknya ya terkait dengan kesalahan maupun kebaikan, kita pun juga perlu menghormati atau menghargai itu. Jadi masih terus memberikan suatu bentuk penghormatan atau penghargaan walaupun kita sudah hidup bersama dengan orang lain. Dan walaupun kita mengetahui kesalahan maupun kebaikannya. Kalau terkait dengan kesalahan, kalau kita ini ciri-ciri orang yang baik, ya kita usahakan ya tidak mengungkapkan kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukannya. Ya, walaupun kita mengerti, mengetahui, ya. Kalaupun diungkapkan keburukannya ya ataupun kesalahannya kepada pihak lain ya, jangan dengan tujuan ya supaya orang tersebut itu menjadi menderita, menjadi lebih menderita ya. Tapi tujuan supaya orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi atau keburukan lagi. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia mengetahui kebaikan orang yang tinggal bersama, dia ungkapkan kebaikan orang tersebut supaya ya dapat diteladani oleh banyak orang, supaya juga mampu ya kebaikan dari orang tersebut ya mampu menumbuhkan niatan yang baik terus-menerus di dalam diri orang tersebut. Ya. Nah, jadi Sang Buddha menekankan sekalipun kehidupan kita ya mungkin sudah sering tinggal bersama ya dengan ayah ibu, dengan sanak keluarga di rumah sebagai seorang perumah tangga, mengetahui mungkin kekurangan dari teman-temannya yang hidup bersama, tidak gemar mengungkapkan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau mengerti ada kebaikan yang negus secara langsung kepada yang bersangkutan, supaya ya dia bisa mengetahui apa yang disebut sebagai kesalahan. Tentunya dengan cara yang santun, cara yang dengan penuh penghormatan juga pihak lain. Supaya pihak lain tidak merasa memiliki ya seperti itu. Terkait dengan Sapurisa Sutta yang dapat saya jelaskan kepada ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Nah, sutta ini memang merupakan sutta yang singkat, namun ini kualitas yang baik dan kualitas yang buruk dari diri seseorang. Sebenarnya bukan hanya untuk melihat ya kualitas orang lain saja, tetapi sutta ini juga memiliki peran ya untuk mengetahui diri kita. Nah, selama ini kita ini tergolong orang-orang yang baik atau tergolong orang-orang yang jahat ya, yang tahu siapa diri kita sendiri. Apakah kita gemar ya mengungkapkan kesalahan-kesalahan orang lain secara terperinci saat tidak ditanya maupun saat memiliki kualitas baik, ya gemar sekali tidak gemar, ya
bergosip mengungkapkan keburukan-keburukan orang lain. Ya, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada saudara moderator, saudara Adi Saputra. Terima kasih.